Channel Orek-Orek 87 tempat berbagi solusi dan pengalaman kembali membahas mengenai PSP. Dan PSP yang saya pegang ini adalah PSP yang mengalami kerusakan di bagian layar. Namun si LCD tidak ada retak ataupun pecah. Jadi ini LCD-nya dalam keadaan bagus. Cuman yang jadi masalah adalah di bagian frame dan bagian lampu backlight-nya. Nah, nanti saya akan coba mengkanibalkan kalau bahasa saya. Jadi kita akan coba memindahkan bagian LCD yang ini. LCD yang saya pegang ini adalah LCD yang retak dan udah rusak di bagian depannya, tapi frame sama lampu backlightnya masih bagus. Langsung kita cek untuk bagian LCD yang akan kita kanibalkan. Saya menggunakan LCD yang udah pecah dan masih bisa untuk dipakai bagian frame dan lampu backlightnya. Nah, ini saya akan coba langsung tes dulu apakah si bagian framenya masih bersih dan bagian lampu backlightnya masih menyala. Nah, saya akan coba nyalakan dan oke, kerusakannya ya udah jelas ya. Kalau kerusakan seperti ini nggak bisa perbaiki atau harus diganti bagian LCD-nya, tapi frame-nya masih bisa kita pakai untuk di kanibal. Untuk prosesnya akan saya percepat karena untuk menghemat durasi video juga. Jadi intinya kalau untuk memisahkan bagian frame LCD dan lampu backlightnya, kita menggunakan cairan. Nah, cairan yang saya pakai ini adalah cairan thinner. Dia fungsinya untuk melepas bagian lem yang ada di fleksibel LCD. Nah, LCD yang pertama saya bongkar ini adalah LCD yang sudah pecah. Jadi saya tidak begitu hati-hati karena ya udah pecah lah. Kita tinggal buka aja dan kita ambil untuk bagian frame-nya aja. Jadi kita nggak usah hati-hati juga nggak masalah karena ini udah pecah di bagian LCD depannya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Saya lepas di bagian pinggir-pinggirnya menggunakan mika atau plastik mika yang kecil, dan yang saya pakai itu adalah dari bekas tutup LCD-nya BlackBerry. Nah, ini plastik mika yang kecil, pokoknya yang ukurannya lebih tipis aja dari LCD-nya. Nah, saya buka kembali untuk bagian LCD yang akan kita pindahkan. Ini LCD-nya akan kita ambil. Jadi di proses yang kedua ini saya cukup hati-hati karena takut di bagian LCD ada retak atau ada pecah. Jadi lumayan harus ekstra hati-hati dan kita ambil di bagian atas dulu. Nah, seperti ini kalau udah masuk, kita geser ke kiri dan ke kanan secara perlahan karena ini di nempelnya kan menggunakan semacam double tip yang warna hitam. Nah, udah terbuka seperti ini. Lalu kita pisahkan dan setelah saya buka, ternyata saya kaget juga, ini ternyata banyak air juga yang ada di bawah bagian LCD-nya. Ini saya bersihkan menggunakan tisu. Kalau sudah terlepas seperti ini ya kita tinggal pindahkan aja ke frame yang pertama kita buka dalam keadaan masih bagus. Frame-nya juga lampu backlight-nya masih menyala normal.
Dan seperti inilah hasilnya setelah kita menggabungkan dua LCD dengan kerusakan yang berbeda. Yang pertama kerusakannya dia pecah di bagian LCD depan, yang kedua kita rusaknya di bagian frame dan di bagian lampu backlight. Nah, ini udah saya coba pindahkan bagian frame dan bagian lampu backlightnya, akhirnya udah bisa tampil normal. Saya coba akan ganti untuk bagian warna biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau tadi di awal video tuh nggak kelihatan sama sekali, hanya ada kelihatan samar-samar. Sekarang udah kelihatan dari mulai tulisan sampai gambar-gambarnya atau folder-foldernya kelihatan jelas. Ini udah normal, jadi ya udah seperti itu aja ya untuk proses pemindahannya. Jadi kita bisa coba pindahkan sendiri, tapi harus hati-hati juga. Dan bagian frame yang rusak, yang seperti saya pegang ini, yang udah ada banyak airnya, sudah tidak bisa digunakan lagi karena nanti akan ada banyak tanda warna putih. Jadi ya kalau seperti ini ya udah tinggal kita buang aja ya. Dan untuk share hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk bagian permasalahan di bagian layar PSP. Layar PSP yang saya pegang ini adalah layar PSP dari PSP-nya 3000. Jadi cara ini bisa digunakan untuk PSP 1000, PSP 2000 dan PSP 3000.